Ogah jual senjata ke Israel, Kanada dukung pendirian negara Palestina. The European Union states that Netanyahu is using deliberate starvation of children in Gaza as a weapon of war. Human rights groups have spoken out against targeting of journalists, civilians, hospitals, aid workers, and the UN has called out for Canada for complicity in this because we provide the military weapons to Israel. Kanada akan melarang semua pengiriman senjata ke Israel menurut pengumuman Menteri Urusan Luar Negeri Melanie Joly. Langkah tersebut dilakukan setelah anggota parlemen memberikan suara 204-117 untuk mendukung mosi tidak mengikat dalam rangka menghentikan penjualan senjata setelah perdebatan panjang. Ini adalah langkah yang nyata, kata Joly kepada surat kabar The Soron atau Toronto Star. Usulan awalnya adalah penungguhan penjualan senjata, tapi kemudian diubah menjadi larangan langsung. Mosi tersebut juga mencakup klausal dan menyerukan dukungan terhadap pendirian negara Palestina bersama dengan mitra internasional Kanada. Kanada sebelumnya telah memperlakukan penangguhan sementara izin ekspor barang dan teknologi militer. Namun, terdapat kebingungan sebelumnya karena Kantor Urusan Global Kanada terus menerima permohonan ekspor senjata ke Israel dan permohonan tersebut ditinjau berdasarkan kasus per kasus, lapor The Star. Namun Joly menegaskan bahwa setelah pemungutan suara pada Senin yang menyerukan larangan senjata, pemerintah memutuskan untuk menepati janjinya. Menteri Pertahanan Bill Blair mengatakan bahwa Joly akan memutuskan bagaimana larangan tersebut diberlakukan. Ada beberapa kontrak yang ada, tapi ini adalah landasan ke depan. Saya pikir begitulah pandangan menteri, kata Blair. Ada banyak kekhawatiran yang diungkapkan sebuah atau sehubungan dengan penjualan peralatan militer yang mematikan ke Israel selama konflik. Lanjutnya. Zionis ketakutan Iran disebut bangun bandara di Lebanon buat serang Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menuduh Iran mendirikan bandara di Lebanon Selatan guna memungkinkan negara itu melakukan serangan terhadap negara Zionis. Israel bermasalah dengan program nuklir musuh bebuyutannya Iran, pembangunan rudal dan juga dukungan terhadap militan di wilayah tersebut. Kelompok yang paling kuat saat ini adalah Hizbullah Lebanon, berperang dengan Israel pada tahun 2006, tetapi tahun ini beberapa insiden telah terjadi di sepanjang perbatasan dan kata-kata penuh kemarahan telah dilontarkan oleh Hizbullah. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada konferensi keamanan internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Reichman, Gallant menunjukkan gambar udara dari apa yang dia gambarkan sebagai bandara yang dibangun oleh Iran dengan tujuan untuk mencapai apa yang disebutnya tujuan terhadap Israel untuk menghancurkan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu, namun mengatakan bahwa lokasi tersebut dapat menampung pesawat berukuran sedang. Lokasi yang dia berikan berada di dekat desa Birkat Jabur di Lebanon dan kota Jezin, sekitar 20 km utara kota perbatasan Israel Metula. Baik Hizbullah maupun para pejabat Iran tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pernyataan Gallant. Sumber non-Israel yang mengetahui situs tersebut mengatakan bahwa situs tersebut dapat menampung drone besar. Beberapa di antaranya dipersenjatai yang dibuat berdasarkan cetak biru atau blueprint Iran.
Sumber tersebut mengatakan bahwa drone yang diluncurkan dari lokasi tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional internal dan juga eksternal. Namun, menambahkan bahwa sifat dan juga arah landasan pacu menunjukkan bahwa drone lebih mungkin digunakan. Hizbullah telah banyak berinvestasi dalam teknologi drone. Galan mengatakan ada upaya Iran untuk menciptakan front berbahaya lainnya di perbatasan Israel dengan Yordania yang memiliki perjanjian damai dengan Israel melalui milisi Syiah yang beroperasi dan juga berbasis di Irak. Dia tidak merinci skalanya atau memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana hal ini dicapai. Israel secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklirnya sendiri, meskipun Israel tidak membenarkan ataupun menyangkal hal ini. Hal itu sangat tidak adil dan Amerika tutup mulut. Galan menyebutkan perpecahan dalam masyarakat Israel mengenai rencana perombakan undang-undang peradilan yang telah menyebabkan demonstrasi massal dan beberapa anggota cadangan mengatakan mereka akan menolak seruan jika undang-undang tersebut disahkan. Situasi internal Israel juga semakin panas. Kelanjutan perjuangan internal membahayakan ketahanan nasional Israel, pasukan pertahanan Israel dan juga kemampuan kami untuk memberikan keamanan kepada negara Israel, kata Galan seperti dikutip dari Al Arabiya. Mereka sedang cemas.